Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Irinda Fazera dengan NIM 104, yang kedua ada Cynthia Resti dengan NIM 111, yang ketiga ada Ari Putra dengan NIM 123, yang keempat ada Berlian Kusuma dengan NIM 134, dan yang terakhir ada Widodo Wicaksono dengan NIM 100. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab pelaporan dan pengungkapan. Dalam bab laporan dan pengungkapan ini terdapat 4 subbab, yaitu perkembangan pengungkapan, yang kedua praktik pelaporan dan perkembangan, yang ketiga pengungkapan laporan tahunan di negara-negara dengan pasar baru muncul, dan yang keempat implikasi bagi pengguna laporan keuangan dan manajer. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan hampir sama dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan pengungkapan nasional sebagian besar didorong oleh perbedaan di pengelolaan dan keuangan perusahaan. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan di negara-negara Anglo-Amerika lainnya, ekuitas pasar paling berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Di negara-negara lainnya seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan berbagai negara dengan pasar yang baru muncul, pemegang saham tetap berkonsentrasi dan bank secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan sukarela. Manajer memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak luar mengenai performa perusahaan mereka saat ini dan ke depannya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa manajer berinisiatif untuk mengungkap informasi seperti itu secara sukarela. Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analisis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah. Investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala. Tingkat pengungkapan sukarela meningkatkan negara dengan pasar yang lebih maju dan baru muncul. Dalam sebuah karya ilmiah klasik, penulis berpendapat bahwa komunikasi manajer dengan investor luar tidak sempurna ketika, yang pertama, manajer memiliki informasi kuat tentang perusahaan mereka. Yang kedua, insentif manajer tidak sesuai dengan bunga dari semua pemegang saham. Dan yang ketiga, peraturan akuntansi dan audit tidak sempurna. Penulis menyatakan bahwa dengan menggunakan mekanisme atau seperti kompensasi yang menghubungkan bonus manajer dengan nilai saham jangka panjang bisa mengurangi konflik seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan pengaturan pengungkapan. Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas bersama dengan lembaga peraturan profesional dan pemerintah seperti halnya Komisi Pertukaran dan Sekuritas Amerika Serikat dan agen pelayanan keuangan di Jepang menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses pasar mereka. Frost dan Lang membahas dua objek investor berorientasi pasar, yaitu yang pertama proteksi investor. Investor dijamin dengan informasi yang dilindungi dengan pelaksanaan dan pengawasan peraturan pasar. Kecurangan mencegah adanya penawaran publik, perdagangan, pemilihan, dan sekuritas penawaran. Informasi keuangan dan non-keuangan yang bisa dibandingkan telah ditemukan sehingga investor bisa membandingkan perusahaan, area industri, dan negara. Yang kedua, kualitas pasar. Pasar adalah adil, tersusun, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dan perbuatan jahat. Keadilan pasar dipromosikan dengan akses informasi yang wajar dan kesempatan berdagang. Efisiensi pasar berkembang dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi. Kualitas pasar ditandai dengan kepercayaan investor dan mereka memfasilitasi pembentukan modal. Selanjutnya, Frost dan Lang juga mengulas 4 prinsip pada investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan. Yang pertama ada keefisien biaya. Regulasi biaya pasar sebaiknya dibandingkan dengan keuntungan sekuritasnya. Yang kedua, fleksibilitas dan kebebasan pasar. Regulasi tidak seharusnya menghalangi kompetisi dan evolusi pasar. Yang ketiga, laporan keuangan transparan dan pengungkapan menyeluruh. Dan yang keempat, perlakuan setara perusahaan domestik dan asing.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik pelaporan dan pengungkapan. Praktik laporan tahunan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengaturan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan pengguna secara sukarela. Di belahan dunia, pengungkapan bermakna kecil dan pengawasan serta pelaksanaan atau praktiknya sukarela. Karena manajer perusahaan tidak akan patuh dengan peraturan pengungkapannya jika kepatuhan lebih menguras biaya daripada non-kebutuhan yang diharapkan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk membedakan dengan jelas antara pengungkapannya yang dibutuhkan dan pengungkapannya yang sebenarnya dibuat. Hal ini bisa menyesarakan dalam menetapkan peraturan tanpa melihat praktik pengungkapannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan informasi progresif. Pengungkapan informasi progresif adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Contohnya, EU Force Directive menyatakan bahwa laporan tahunan seharusnya menyertakan sebuah indikasi pengembangan perusahaan di masa depan. Regulasi SEC mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memperlihatkan informasi terkini yang secara material akan berimbas pada likuiditas di masa depan, sumber modal, dan hasil usaha. Selain itu, dalam hal ini, istilah informasi progresif meliputi perkiraan pendapatan laba rugi, arus kas, pengukuran modal, dan hal-hal keuangan lainnya. Tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan yang tidak menentu daripada perkiraan menyangkut proyek. Periode fiskal dan proyeksi jumlah laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Ketiga kategori progresif ini menjadi lebih umum sebagaimana kita berangkat dari yang pertama perkiraan, yang kedua informasi potensial, selanjutnya sasaran dan tujuan. Nah, tujuan utama investor dan analisis tersebut adalah menilai pendapatan dan arus kas di masa depan. Sangatlah masuk akal untuk menyayangkan apakah perusahaan menyediakan perkiraan informasi internal mereka sendiri seperti itu. Praktiknya tidaklah sangat biasa, khususnya perkiraan yang tepat atau rentang perkiraan lebih umum daripada perkiraan tepat dan terarah meningkat atau menurun merupakan tetap umum. Alasannya adalah perkiraan bisa menjadi tidak diandalkan karena mereka menggabungkan subjek-subjek yang memperkirakan peristiwa di masa depan yang belum pasti. Sebagai tambahan, ada akibat yang pasti bagi manajemen yang tidak sesuai perkiraan. Di Amerika Serikat, perkara hukum yang potensial adalah alat utama untuk menyediakan perkiraan keuangan. Akan tetapi, seperti yang bisa ditebak, format yang lebih samar dan informasi progresif lebih umum ada. Sebuah penelitian pada 200 perusahaan besar di Prancis, Jerman, Jepang, Inggris Raya, dan Amerika menemukan bahwa sebagian besar dari mereka mengungkapkan informasi tentang sasaran dan tujuan manajemen. Lebih halus lagi, informasi protektif juga sering dijumpai namun perkiraan jarang ditemui. Seperti itu. Yang kedua, pengungkapan segmen, investor, dan analisis menurut informasi hasil perusahaan industri dan segmen geografis usaha dan keuntungan signifikan yang berkembang. Sebagai contoh, analisis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten meminta data laporan keuangan yang tidak banyak dipisahkan daripada yang ada sekarang. International Financial Reporting Standard atau IFRS mencangkup laporan keuangan segmen yang sangat lengkap seperti halnya standar akuntansi di berbagai negara. Pengungkapan segmen lebih membantu penggunaan laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menata semuanya. Setelah itu, alur produk dan wilayah di dunia memiliki risiko yang beragam, pengembalian dan kesempatan. Pemisahan jalur usaha dan area geografis harus membuat penilaian yang lebih terpapar tentang keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban sosial. Dengan terus meningkatkan, perusahaan dituntut memberikan jawaban secara luas mengenai pemegang saham, pegawai, pelanggan, penyedia, pemerintah, kelompok aktivitas dan masyarakat umum yang sanggup berpengaruh daripada kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi sosial dan lingkungan.
Hal ini mencerminkan sebuah kepercayaan bahwa perusahaan bergantung pada pemegang saham dalam laporan keuangannya yang mereka berikan pada pemegang saham. Lebih penting lagi, seperti yang diumpamakan, apa yang diukur maka bisa diatur. Laporan pertanggungjawaban sosial adalah sebuah cara untuk menunjukkan sebagai perusahaan produk ketahanan melaporkan bahwa kesatuan ekonomi, sosial, dan kinerja lingkungan. Ditujukan sebagai 3 dasar pelaporan: profit, masyarakat, dan planet. Terlebih lagi, untuk menghindari kritik bahwa laporan adalah greenwashing atau contohnya hubungan dengan masyarakat secara alamiah, informasi tersebut secara terus-menerus dibuktikan oleh pihak ketiga independen. Selain itu, informasi mengenai kesejahteraan kondisi pegawai lama menjadi perhatian serikat buruh. Hal-hal yang menyalangi kondisi pekerjaan, keamanan bekerja, kesempatan yang sama, aneka ragam pekerjaan, dan buruh anak-anak. Pengungkapan pegawai memicu keterkaitan investor di mana mereka memberikan pengetahuan yang berguna tentang hubungan buruh pabrik, biaya, dan produktivitas. Pengungkapan informasi yang berhubungan dengan sejumlah pegawai adalah perhatian utama pemerintah. Pengungkapan jumlah pegawai dengan area geografis memberikan informasi kepada pemerintah setempat mengenai pengaruh kepegawaian terhadap perusahaan multinasional. Pengungkapan pegawai berdasarkan jalur usaha sebaliknya membantu mengidentifikasikan sebuah industri tersebut dan aktivitas di mana investor asing secara langsung menemukan ekonomi yang menarik. Jika ada konflik antara perilaku investor dan tujuan pemerintah setempat, sebagai contoh, jika investor menanamkan modal usaha yang merekrut pekerja dengan kemampuan rendah sementara pemerintah mencari bentuk kepegawaian yang menginginkan kemampuan tinggi. Tanda-tanda dari pemerintah bisa mendikring investasi modal asing pada area yang diharapkan. Ketika digabungkan dengan pelaporan berdasarkan area geografis dan atau pelaporan jalur bisnis, pengungkapan pegawai berdasarkan fungsi membuat pemerintah dan serikat buruh mampu menguji apakah praktik kepegawaian di perusahaan multinasional konsisten dengan hukum dan norma-norma daerah setempat. Selanjutnya, masalah lingkungan meliputi akibat dari proses produksi, produk dan jasa udara, air, tanah, biodiversi, dan kesehatan manusia. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Prancis sekarang diharuskan untuk mengumumkan hasil aktivitas di lingkungan mereka. Di antaranya, informasi harus diserahkan dalam: yang pertama, air, bahan baku, dan konsumsi energi, serta tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, tindakan untuk mengurangi polusi udara, air, dan tanah, termasuk polusi suara dan biayanya. Dan yang terakhir, sejumlah ketentuan untuk risiko lingkungan. Selanjutnya, petunjuk untuk laporan keuangan sosial telah dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI, sebuah lembaga independen yang bergabung dengan Persatuan Program Lingkungan Nasional. Pola kerja GRI menyarankan adanya indikator pengungkapan kinerja di area seperti performa ekonomi seperti upah, pajak, dan sumbangan komunitas. Yang kedua, performa lingkungan seperti rumah kaca, gas, dan penggunaan air. Yang ketiga, performa sosial. Selanjutnya ada praktik buruh seperti kesehatan dan keamanan pekerja, pelatihan, dan pemisahan. Selanjutnya ada hak asasi manusia seperti kebijakan non-diskriminasi, kerja di bawah umum, dan hak-hak pribumi. Selanjutnya ada masyarakat seperti pengaruh komunitas, sogokan, dan kontribusi politik. Dan yang terakhir ada tanggung jawab produk seperti kesehatan dan keamanan pelanggan, periklanan, dan privasi konsumen. Contoh-contoh pengungkapan sosial telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, bisnis ini berasal dari bisnis perusahaan Swiss. Bisnis ini yang berhasil menciptakan pekerjaan baru. Yang pertama ada kebijakan kepegawaian. Kebijakan kepegawaian ada dengan mewajibkan bahwa manajemen sumber daya manusia di Ross Group yang harus sesuai dan juga mendirikan hak-hak dan kewajiban para pegawai Ross dengan perusahaan. Pasar buruh dengan bakat yang teruji di industri obat-obatan sangat kompetitif. Sejak tahun 2003, Ross telah memperbaiki keberadaannya di dalam pasar ini menjadi lebih efektif dan menarik pegawai yang hebat. Pendekatannya adalah dengan berbasis dua arah. Yang pertama, perusahaan memberikan nama yang menegaskan kunci keuntungan Ross sebagai sebuah perusahaan global,
dalam industri kit dan pengenalan perekrutan global secara ekonomi berbasis internet yang membuat kandidat bisa melihat posisi yang kosong seketika, melamar pekerjaan secara online atau mendaftar secara global atau berbagai macam grup pencari bakat lokal. Ross telah meraih 3 keuntungan kompetitif yang bisa diperlihatkan perekrutan menjadi lebih cepat dan lebih efisien, memungkinkan pemilihan sejumlah pelamar berkualitas dari luar menjadi lebih baik, dan yang terakhir transparansi untuk pelamar dari dalam. Ross dianggap hampir mencapai tujuannya melalui kombinasi sistem yang unik. Pada tahun 2005, 65% dari semua peluang diumumkan di seluruh dunia bisa didayat melalui sebuah situs internet. Yang kedua, ada performa budaya di Ross. Sejak tahun 2002, manajemen kinerja telah ditetapkan sebagai instrumen manajemen penting untuk menghasilkan nilai tambah yang bisa dipertahankan di Ross. Hubungan antara tujuan perusahaan dan usaha per hari dibangun oleh manajemen dan pegawai yang di tempat dengan menggunakan ketetapan tujuan manajemen. Dalam proses ini, kinerja staf manajemen diukur dalam hubungannya dengan kontribusi mereka untuk menciptakan nilai yang bisa dipertahankan dalam perusahaan. Pada tahun 2005, target performa manajemen grup yang telah distandarkan ini, di mana pada awalnya adalah manajemen senior, telah diperluas untuk mencakup populasi yang lebih besar pada segmen kritis yang spesifik. Pada tahun 2004 dan 2005, Ross telah menyuling basis data, grup luas yang telah distandarkan dan sebuah sistem terintegrasi. Hal ini menyediakan persetujuan, ketetapan, tujuan dengan transparansi yang lebih besar. Dengan demikian, Ross memfasilitasi pengendalian dan perbandingan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan promosi dan transfer. Dalam penggabungannya, 94% keragaman tujuan untuk kinerja manajemen atau umpan balik kinerja yang beraturan bisa ditetapkan. Pada keseluruhannya, 85% dari pekerja telah menetapkan tujuan atau menetapkan sasaran atau secara reguler menerima respon dan kinerja mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manajemen dan perkembangan bakat di Roche. Fokus pada manajemen di Roche tidak hanya menghasilkan sejumlah kandidat dari dalam yang memadai, tapi juga memastikan mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Selanjutnya, kompensasi dan keuntungan, di mana Roche memberikan hak apresiasi penetapan saham pilihan untuk memperoleh genusiene bergantung pada efisiensi pajaknya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan keragaman di tempat kerja. Tim manajemen Roche terus meningkatkan proporsi staf dari kawasan lokal dan mempekerjakan orang-orang yang berasal dari lebih dari 190 negara. Roche menjadi perusahaan yang atraktif baik bagi para pria ataupun wanita dengan tujuan untuk meningkatkan keragaman dan keanggotaannya. Lalu selanjutnya ada menghormati hak asasi manusia. Roche mendukung dan menghormati HAM dan menerapkan semua prinsip secara konsisten. Corporate Officer mengawasi seluruh kebijakan HAM di Roche Group serta melayani hubungan semua pegawai. Lalu selanjutnya ada auditing. Adalah auditing. Audit utamanya fokus pada tingkat tanggung jawab pegawai terhadap keamanan dan lingkungan tempat kerja sebagai proses keamanan secara teknis dan bangunan. Lalu selanjutnya ada cakupan pelaporan. Pada tahun ini, SHI atau SI melaporkan Roche Group beserta divisi diagnosa dan obat-obatan seperti halnya Chugai dan Cleantech. Cakupan pelaporannya adalah sama dengan tahun sebelumnya. Angka-angka kunci yang secara langsung bisa dibandingkan dalam hal absolut sekalipun. Selanjutnya ada ringkasan hasil, di mana kinerja grup bisa digambarkan secara keseluruhan bagus. Kecenderungan untuk meraih tujuan disusun pada tahun 2003 untuk pemakaian energi dan gas rumah kaca dan emisi VOC yang sedang diarahkan untuk tujuan yang benar. Lalu target dan kemajuan pada proteksi keamanan kesehatan dan lingkungan pada tahun 2003. Roche menyusun sendiri target dan mengurangi emisi gas rumah kaca, misalnya CO2 dari keturunan energi dan halogenated hydrocarbons dan peralatan penyejuk pendingin ruangan 10% dalam 5 tahunnya. Selanjutnya ada eko-efisiensi dan pengeluaran untuk keamanan, kesehatan, dan proteksi lingkungan, di mana ekoefisiensi adalah sebuah elemen penting dalam meningkatkan pengembangannya. Berkelanjutan, proses produksi ekoefisiensi menghemat sumber seperti mentah dan energi dan mengurangi akibatnya dalam lingkungan dengan menurunkan volume emisi dan limbah. Next ada eco-balance, di mana untuk mencapai target peningkatan 10% dalam eco-balance group, sebuah kriteria harus dibuat bisa dibandingkan dengan sejumlah tahun sebelumnya. Untuk tujuan ini, Roche memperkerjakan sebuah metode agen Swiss untuk lingkungan atau BAFU, di mana limbah lingkungan terdapat.
Lalu ada biaya investasi dan operasional. Pengeluaran SCI di Roche Group ditetapkan 596 juta pada tahun 2005. Jumlah ini menekan investasi yang dibuat di berbagai area, sebagaimana dengan biaya usaha penghitungan investasi SCI dicatat dengan nilai penuh konstruksi proyek yang semata-mata untuk tujuan Roche Group tersebut. Next, ada kecelakaan dalam pekerjaan, di mana sejumlah kecelakaan yang melibatkan pegawai Roche meningkat 14,2% pada tahun 2005. Kecelakaan parah, misalnya jumlah hari kerja yang kosong per kecelakaan adalah sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Yang kedua, ada penyakit dalam pekerjaan. Jumlah total pekerja yang sakit dilaporkan meningkat 60%, 42% lebih hari kerja kosong sebagai akibat dari sakit pada tahun pembahasan tersebut. Jenis penyakit yang dilaporkan adalah locomotor disorder. Ya, lalu yang terakhir ada insiden, di mana pada tahun 2005 tidak ada insiden atau kecelakaan dengan pengaruh signifikan terhadap pegawai atau lingkungan yang dilaporkan di area mana saja di Roche Group berkat angka kecelakaan yang sangat kecil. Yaitu pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik dan prinsip yang digunakan. Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi penggunaan laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi yang pertama yaitu laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Yang kedua, pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi lainnya. Yang ketiga, posisi dan laporan keuangan ulang terbatas di ketetapan standar akuntansi yang kedua. Dan yang keempat, sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua. Di negara di mana bahasa Inggris adalah bukan bahasa utama, banyak perusahaan yang menerjemahkan laporan keuangan mereka ke dalam bahasa Inggris daripada bahasa negaranya. Juga beberapa perusahaan mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi lebih bisa diterima daripada standar domestik, utamanya IFRS atau GAAP-AS, atau yang sesuai dengan standar domestik dan sesuai dengan ketetapan prinsip akuntansi yang kedua. Pada tampilan 5 menunjukkan batasan penyajian ulang kembali antara IFRS atau GAAP-AS dari laporan tahun 2005 Novartis, sebuah perusahaan Swiss yang terdaftar di bursa saham New York. Pengungkapan ini menyeimbangkan laba bersih dan ekuitas pemegang saham ke dalam GAAP-AS seperti yang diminta SEC AS. Pengungkapan ini juga melampirkan 8 lembar laporan tahunan tambahan yang menjelaskan detail perbedaan dengan IFRS atau GAAP-AS. Level serinci ini bisa dibandingkan dengan pengungkapan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan non-Amerika Serikat yang terdaftar ekuitasnya di Amerika Serikat dan harus sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan SEC. Selanjutnya, pengungkapan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan berhubungan dengan sarana internal di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan, tanggung jawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan perusahaan adalah sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Di antara permasalahan pengelolaan perusahaan adalah hak dan perlakuan pemegang saham, pertanggungjawaban direksi, pengungkapan dan transparansi, dan peran pemegang saham. Selanjutnya, Dallas memberikan sebuah rancangan kerja untuk memahami dan menilai pengelolaan perusahaan di sebuah negara. 4 komponen dari rancangan kerjanya yaitu yang pertama, infrastruktur pasar, mencakup pola pemikiran, keleluasaan di mana perusahaan terdaftar di masyarakat, hak kepemilikan dan pasar untuk pengendalian perusahaan atau pengambil alihan, struktur direksi, tradisi direksi independen, dan apakah itu kepala dan CEO berperan terpisah dalam isu yang berkaitan. Yang kedua, lingkungan hukum, meliputi sistem hukum dan hak pemegang saham dengan jelas diterapkan dan dengan konsisten dan dibuatkan secara efektif.
Yang ketiga, lingkungan peraturan. Hampir mendekati dengan lingkungan hukum, agen pengaturan bertanggung jawab atas pengaturan pasar supaya sesuai dengan hukum yang ada. Mereka memastikan aturan dan efisiensi pasar dan memperkuat ketentuan pengungkapan publik. Yang keempat, infrastruktur informasi. Bersinggungan dengan standar akuntansi yang digunakan dan apakah hasil laporan keuangan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Ini juga mencakup struktur profesi auditing dan tanda profesional untuk praktik audit dan kemandirian. Pada tampilan 56, meringkas hubungan alur kerja pemerintahan Dallas. Perhatikan bahwa keempat komponen itu semuanya terhubung. Seperti yang ditegaskan pada tampilan 56, struktur internal pengelolaan perusahaan dan praktiknya sangat beragam di seluruh dunia, mencerminkan perbedaan budaya, sumber tradisi keuangan, pola pemusatan kepemilikan perusahaan, dan sistem hukum dan kerangka kerja. Selanjutnya dapat dilihat pada tampilan 57, yaitu perbandingan antara Jerman dan Jepang dengan Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia adalah sejumlah negara maju yang membutuhkan daftar perusahaan untuk membuat pengungkapan pengelolaan perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Eropa sekarang ini telah mengubah 4 dan 7 Directive supaya mewajibkan perusahaan dagang Eropa go public untuk memberikan laporan pengelolaan perusahaan. Organization for Economic Cooperation and Development mengeluarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang telah direvisi tahun 2004, memaparkan 6 prinsip dasar pengelolaan perusahaan. Pengungkapan dan transparansi dikupas pada prinsip kelima. Komisi Pemilihan. Komisi Pemilihan merupakan sebuah lembaga pemegang saham yang bertanggung jawab untuk mengirimkan nama-nama kandidat, ketua, dan anggota direksi lainnya pada rapat umum tahunan. Pembiayaan dibayarkan dengan disalurkan kepada ketua pemilihan auditor Volvo yang dilaksanakan Komisi Pemilihan. Komisi Pemilihan menyajikan proposal untuk pemilihan auditor dan pembiayaan audit dibayarkan berdasarkan persiapan yang dilakukan oleh Komisi Audit Volvo. Bersamaan dengan itu, Komisi Pemilihan mengajukan kandidat untuk ketua dan jajaran anggota direksi lainnya. Dan Komisi Pemilihan harus memberikan pendapat apakah semua orang yang diajukan itu dianggap sebagai pihak independen dan di luar dari manajemen perusahaan seperti pemegang saham perusahaan. Direksi. Tahun 2005, Volvo terdiri atas 8 anggota dipilih dalam rapat umum tahunan. Direksi mengadakan 6 kali rapat reguler dan 3 kali rapat luar biasa pada tahun 2005. Direksi tersebut menggunakan prosedur kerja untuk kegiatannya yang berisi peraturan terkait pembagian kerja antara anggota direksi, jumlah pertemuan direksi, permasalahan ditangani saat rapat reguler direksi, dan tugas yang diemban oleh ketua direksi tersebut. Kebutuhan independen. Jajaran direksi Volvo harus memenuhi persyaratan kebebasan menurut peraturan bursa saham di Stockholm. Kebebasan berarti dapat dilakukan satu orang dari manajemen perusahaan yang kemungkinan ia adalah seorang anggota direksi. Komisi Audit. Pada Desember 2002, direksi membentuk sebuah komisi audit yang tujuan utamanya ialah mengawasi proses pelaporan keuangan dan akuntansi, serta laporan audit keuangan. Dalam audit perusahaan, bisa mendapatkan auditor dari perusahaan dan boleh memberikan sebuah pedoman untuk mengambil keputusan transaksi yang ada di perusahaan. Komisi Renumerasi. April 2003, direksi membentuk komisi renumerasi dengan tujuan utamanya menyiapkan dan memutuskan pengeluaran pembayaran upah untuk eksekutif senior di grup. Kewajiban komisi tersebut
Kewajiban komisi tersebut meliputi penyajian rekomendasi untuk solusi dari direksi menyangkut ketentuan kepegawaian dan pemberian gaji presiden dan wakil presiden eksekutif. Selanjutnya, grup eksekutif komite. Keterangan umur pendidikan keanggotaan direksi kepemilikan saham di Volvo dan tahun mereka bergabung dengan CEO Volvo dan setiap anggota grup eksekutif komite. Audit eksternal. Auditor Volvo dipilih dalam rapat umum tahunan untuk periode 4 tahun. Auditor saat ini terpilih pada rapat umum tahunan 2003. Pengaturan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Volvo telah lama memiliki sebuah organisasi pengendalian internal dalam menindaklanjuti prosedur dan kebijakan yang harus disesuaikan sehingga mereka sesuai dengan ketetapan Sarbanes-Oxley yang berhubungan dengan fakta bahwa saham Volvo telah terdaftar dengan Security dan Exchange Commission di Amerika Serikat. SOX 404 mewajibkan pendaftar SEC menyatakan dalam laporan tahunannya sebuah laporan kendali internal dalam laporan keuangan. Komisi Pengungkapan. Komisi Pengungkapan dibentuk pada tahun 2004. Komisi ini berkontribusi untuk memastikan bahwa Volvo memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang bisa diterapkan, seperti halnya menjabarkan peraturan untuk mengungkap semua informasi pasar keuangan yang mempengaruhi harga saham. Komisi ini terdiri atas kepala staf perusahaan, keuangan perusahaan, audit internal, relasi investor, laporan keuangan, dan legalitas perusahaan. Komite. Direksi telah memutuskan mengajukan ketentuan renumerasi dan ketentuan lainnya untuk eksekutif komite Volvo. Pengungkapan dan laporan bisnis di internet. World Wide Web terus digunakan sebagai ruang penyebaran informasi akuntansi dengan media cetak. Situs web tersebut sangat menjadi andalan untuk penyebaran informasi interaktif secara elektronik. Dalam bidang laporan keuangan, internet mempunyai peran penting untuk perkembangan sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan dengan secara cepat dapat sampai ke tangan auditor. Laporan keuangan menggunakan situs internet lebih besar dalam dunia bisnis, dan muncul pada tahun 1999. Tak lama setelah itu, Microsoft dan IBM mengakui potensi dan kebutuhan untuk mengembangkan satu unit standar kooperatif dari perusahaan, serta dikelompokkan dalam GAAP dan IFRS yang mampu membuat persiapan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang dikelompokkan secara nasional. Pengungkapan laporan tahunan di negara-negara dengan pasar baru muncul. Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dari negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan kurang dapat dipercaya dari semua perusahaan yang berada di negara berkembang. Level pengungkapan yang rendah di negara dengan pasar yang baru muncul. Kajian terkini menyajikan bukti-bukti yang mendukung pandangan bahwa level dan kualitas pengungkapan lebih rendah di negara dengan pasar yang baru muncul daripada negara berkembang. Implikasi pengguna laporan keuangan dan manajer. Pengguna laporan keuangan berharap tingkat pengungkapan dan praktek laporan keuangan yang luas. Meskipun para manajer perusahaan terus berpengaruh dengan biaya pengungkapan informasi kepemilikan, tingkat pengungkapan yang bersifat keharusan dan sukarela terus meningkat di seluruh dunia. Kajian ini lebih jauh tentang biaya dan keuntungan dari pengungkapan yang tinggi. Dalam ketentuan internasional harus memberikan bukti yang sangat penting. Sekian
presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ubay dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami sebagai penyaji memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.